Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل جلاله في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga kita seluruhnya yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita mengajak untuk selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak pujian kita terhadap Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Baik itu nikmat dalam urusan agama, baik nikmat dalam urusan dunia. Semoga Allah mudahkan kita di dalam mensyukuri nikmatnya. Karena syukur nikmat adalah merupakan jalan untuk meraih, yaitu tambahan kenikmatan. Tentu betapa butuhnya kita kepada tambahan kenikmatan tersebut, apalagi yang berkaitan dengan nikmat agama. Salawat beserta salam kita alamatkan, kita tujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu berusaha untuk meneladani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus
ayat yang ke-58. Surat Yunus ayat yang ke-58. Allah mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan fadlullah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan hal itu hendaklah mereka bergembira, dan dia adalah lebih baik dari seluruh yang mereka kumpulkan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, yaitu Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan fadlullah adalah Al-Quran, yaitu Al-Quran, yaitu kitab yang menjadi petunjuk, ya, bagi kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam, ya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat di ayat itu adalah yaitu al-iman, wal-islam, wal-hidayah, wal-ibadah, wa ma'rifatud din. Yaitu yang dimaksud dengan rahmat adalah keimanan, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada segala sesuatu yang wajib diimani, ya, taufik kepada iman, kepada Islam, dan hidayah Allah kepadanya, dan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan ibadah, kemudian berilmu atau memahami agama Islam dengan baik. Nah, semua ini adalah merupakan rahmat. Maka kemudian dikatakan dengan yang demikian itu atau dengan hal itu, yaitu dengan Al-Quran, dengan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, dan kita diberi hidayah kepadanya, yaitu kepada Islam itu sendiri, kepada Al-Quran itu sendiri, maka dengan itu hendaklah yaitu kita bergembira. Ya, dengan itulah kita hendaknya bergembira dengan kegembiraan yang terbesar, dengan kegembiraan yang lebih daripada kegembiraan atas dapat yang lain-lainnya. Karena Allah mengatakan huwa khairun mimma yajma'un. Sesungguhnya itu, hal itu lebih baik dari seluruh yang mereka kumpulkan. Maksudnya dari seluruh yang mereka kumpulkan itu adalah min mata'id dunya waladzatiha, dari perhiasan dunia, kekayaan dunia, dan kelezatan dari segala sesuatu yang didapat di dunia ini. Segala sesuatu yang kita raih, yang kita kejar, yang kita pacu, yang kita dapatkan di dunia, itu nilainya, kedudukannya di bawah daripada yaitu kita beriman, kita mendapatkan taufik kepada Islam dan untuk mengikuti Al-Quran. Maka kegembiraan yang lebih besar seharusnya adalah yaitu karena taufik kepada Islam, kepada iman. Oleh sebab itu, karena itulah nikmat yang terbesar, maka rasa syukur yang terbesar kepada Allah yang membuat kita lebih bergembira adalah nikmat keimanan tersebut, bukan lainnya. Ya, jika hal itu tertanam di dalam diri, di dalam kalbu seorang insan, maka dialah orang yang paling beruntung. Tapi kalau kegembiraannya yang lebih besar adalah berkaitan dengan kenikmatan dunia, maka berkuranglah keuntungannya, ya, dan bahkan bisa jadi dia celaka jika dia mengabaikan yaitu hidayah, mengabaikan syariat Islam dikarenakan kepentingan keduniaan.
Apalagi orang yang sampai meninggalkan yang wajib, yang fardhu ain, atau melakukan yang haram untuk kepentingan kenikmatan dunia. Ini adalah merupakan ya musibah besar dalam kehidupan seorang hamba. Ya. Baik. Maka dalam rangka untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah juga dan di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena itulah bekal yang terbaik dalam hidup, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan yaitu berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Maka di antara jalan untuk menggapai ketakwaan itu adalah yaitu dengan mempelajari ilmu agama tersebut. Dan terkhusus lagi di bulan Ramadan, ya. Karena bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh keberkahan, yang mana Allah memberikan peluang besar di bulan Ramadan ini agar kita bisa mencapai sesuatu yang paling kita butuhkan di dalam hidup, baik kehidupan sekarang ataupun nanti. Apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Ya, apa yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita? Ya, yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah Allah ridho kepada kita. Ya, Allah ridho kepada kita. Ridhonya Allah kepada kita itu adalah ya dalam bentuk kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, dan ini merupakan kebutuhan yang terbesar dari seorang hamba. Dosa-dosa dan kesalahannya diampuni. Kenapa? Karena kalau dosa-dosa kita, kesalahan kita tidak diampuni, itu Allah akan menjadi penyebab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa-dosanya belum diampuni. Dan banyaknya amal kebajikan tidak menjamin orang bisa masuk surga kalau dosa-dosanya belum diampuni. Karena tidak masuk surga kecuali orang yang sudah bersih dari dosa. Iya. Maka kebutuhan pertama dan kebutuhan terbesar kita yang kita harus menyibukkan diri dengannya, bagaimana bisa mendapatkan ampunan Allah. Di bulan Ramadan ini peluang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Di bulan yang penuh berkah ini banyaknya itu kesempatan dan peluang-peluang ya agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Seperti man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yang puasanya itu dilandasi dengan iman. Dia berpuasa karena dia beriman kepada Allah dan beriman dengan hari kemudian dan beriman tentang disyariatkannya puasa tersebut karena Allah yang mensyariatkan. Dan dia berpuasa itu adalah dalam mengharapkan balasan dari Allah. Mengharapkan ridho, mengharapkan balasan dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia harapkan. Maka Allah menjanjikan kepadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan baginya dosa-dosa masa lalu. Begitu juga hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang yaitu salat ya menegakkan salat tarawih di malam hari di bulan Ramadan dengan dasar iman dan untuk mengharapkan keridhaan Allah dengan ikhlas, maka Allah menjanjikan ampunan baginya. Dan juga disebutkan oleh Nabi bahwa di setiap malam di bulan Ramadan Allah memerdekakan hambanya daripada yaitu api neraka. Ini merupakan janji-janji Allah yang disampaikan kepada para hambanya, yang tentu ini adalah akan mendatangkan kebahagiaan bagi hamba-hamba yang beriman. Kenapa? Karena dia melihat adanya peluang untuk meraih kesuksesan. Ya, di samping yaitu bahwa ya di antara yang dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan itu adalah bahwa Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini bisa jadi terangkatnya derajat dengan amal-amal saleh yang dilakukan seorang hamba dengan ikhlas untuk mendapatkan yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh sebab itu hendaknya kita memanfaatkan ya bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki yaitu ya ibadah kita kepada Allah, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki tauhid kita ya agar ibadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan juga memperbaiki muamalah kita dengan umat manusia karena dosa-dosa kezaliman antara sesama umat ya bisa menghalangi diterimanya amal, bisa menghalangi terampuninya dosa. Maka mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki insyaallah pelajaran kita sebagaimana telah disampaikan bahwa kita akan baca kitab, yaitu ya kelanjutan dari yang sudah kita mulai sebelum Ramadan, yaitu kitab ya syarah ya usulul jami'ah wal furu' wat taqasim al badi'ah an nafi'ah li Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah yang diberi ta'liq oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan kita pada pagi ini insyaallah memasuki kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua ya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ya Ibnu Nasir Ibnu Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan di kaidah yang kedua ini al-wasailu laha ahkamul maqasid fama la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Wama la yatimmul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Wa turuqul harami wal makruhati tabi'atun laha. Wa wasilatul mubahi mubahun. Wa yatafarra'u alaiha anna tawabi al-a'mali wa mukammilatiha tabi'atun laha. Ya. Ini kaidah yang beliau sebutkan dan berdasarkan kaidah ini kita akan mendapatkan itu banyak manfaat, banyak memahami berbagai persoalan-persoalan di dalam masalah agama, baik menyangkut ibadah kepada Allah maupun menyangkut muamalah. Apabila kita memahami kaidah ini ya dengan pemahaman yang baik. Iya. Pertama di sini adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasail jamah dari wasilah, artinya perantara. Ya, perantara. Jadi perkara-perkara yang merupakan perantara kepada sesuatu yang menjadi tujuan, ya, dia memiliki hukum, ya, dia memiliki hukum seperti hukum apa yang menjadi tujuan. Ini perkara pertama, ya. Jadi suatu persoalan yang merupakan perantara, umpamanya perantara untuk terlaksananya sebuah ibadah. Maka perantara ini yang hukum asalnya mubah atau urusan adah, urusan dunia bisa berubah menjadi nilai ibadah. Kenapa? Karena hukum sesuatu yang menjadi perantara tergantung kepada tujuannya. Contoh ya. Berjalan ke masjid, jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil ke masjid. Apa hukumnya? Mubah, ya. Mubah itu kan dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sama begitu. Ya, berjalan urusan dunia, begitu ya. Jadi berjalan ke masjid, apakah itu jalan kaki, naik sepeda motor, naik sepeda, naik mobil, hukumnya mubah. Nah, ketika dia berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat fardu, ya.
Karena bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan salat wajib berjamaah kalau dia nggak datang ke masjid. Maka dia datang ke masjid dengan tujuan ke masjid itu untuk menunaikan salat. Maka berjalan ke masjid hukumnya apa? Ibadah. Menjadi ibadah. Semula itu urusan adat, urusan dunia. Nggak ada kaitan dengan pahala. Terkala dia berjalan ke masjid karena untuk salat, untuk menghadiri majelis ilmu umpamanya, maka perjalanannya ke masjid menjadi ibadah. Nah, itu gambaran bahwa sesuatu yang menjadi perantara, ya, hukumnya tergantung hukum, ya, tujuannya. Tergantung hukum tujuannya. Ya. Mendatangi tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tujuan untuk ikut serta menikmati perkara yang diharamkan tersebut. Maka perjalanan ke tempat itu yang hukum asalnya, hukum adat itu mubah, berubah menjadi haram. Berubah menjadi haram. Jadi berarti berjalan itu sendiri bisa hukumnya mubah, bisa mustahab, bisa makruh, ya, bisa haram, bisa wajib. Tergantung tujuannya. Iya. Itu pertama. Fama la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang kedua, sesuatu yang mana tidak sempurna terrealisasinya atau tidak bisa direalisasikan, dilaksanakan sesuatu yang wajib kecuali dengannya, dengan sesuatu yang perantara tadi, maka dia pun hukumnya wajib. Contoh, ya, apa hukum menutup aurat? Wajib di mana? Wajib menutup aurat di mana? Ya, seperti di depan orang. Kan begitu ya kan? Menutup aurat itu tentu dengan memakai kain, baju, sirwal dan lain-lainnya. Ya. Nah, maka ketika dia menutup auratnya atau dia memakai baju, memakai sirwal, pakai sarung dan lain-lainnya dengan tujuan karena menutup aurat, karena dia akan berhadapan dengan orang. Yang haram buka aurat di hadapan orang, begitu kan? Dia tutup auratnya, maka hukumnya wajib. Maka oleh sebab itu membeli pakaian untuk bisa menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Karena kalau nggak punya pakaian nggak bisa menutup aurat. Maka wajib hukumnya, ya, membeli pakaian untuk bisa menutup aurat. Yang hukum asalnya beli pakaian kan mubah, urusan dunia, urusan ada. Tapi karena kita perlu untuk menutup aurat, pemain mau salat, ya, salah satu syarat sah salat menutup aurat. Maka wajib baginya menyediakan pakaian untuk bisa menutup auratnya untuk menegakkan salat. Begitu. Ya, jadi sesuatu yang tidak sempurna atau tidak bisa terlaksana, suatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia pun juga wajib. Wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Dan apa-apa yang tidak sempurna atau tidak tegak dengannya, sesuatu yang disunnah tidak tegak kecuali dengannya, sesuatu yang disunnahkan, maka dia pun kedudukannya sunnah, disunnahkan juga. Wa turukul harami wal makruhat tabi'atun laha, dan jalan-jalan, ya, jalan-jalan yang menuju kepada yang haram atau kepada yang makruh, hukumnya mengikuti hukum tujuannya. Hukumnya mengikuti hukum tujuannya. Ya. Umpamanya
Eh, kalau di Medan nih umpamanya seperti tua. Tua itu halal atau haram? Haram. Iya. Tua terbuat dari apa? Nira. Ya, nira hukumnya halal atau haram? Halal. Menjual nira hukumnya halal, ya kan? Halal. Bagaimana kalau menjual nira kepada orang yang memang kita tahu dan jelas bahwa nira ini mau dibuat jadi tua? Hukumnya haram. Karena jelas umpamanya kita jual nolak nira ke pabrik tua. Ya, maka hukumnya haram. Padahal jual nira. Nira kan halal. Halal, ya, halalan, thayyiban, halal bagus lagi, sehat, ya kan? Cuma ketika dijual ke pabrik tua, maka penjualannya haram. Kalau dijual untuk orang bikin gula aren, gula merah, halal. Kalau kita jual tua di pinggir jalan, ya, kita jual tua di pinggir jalan atau di tempat kita, datang pembeli ke tempat kita, ada stok tua, ada nira, ada 5 jerigen, saya mau beli, begitu, boleh enggak dijual? Boleh. Kalau ya dia kan bisa saja dibuatnya untuk gula merah, bisa saja dibuatnya untuk tua, ya, kita enggak tahu, maka hukumnya boleh. Kenapa? Tidak wajib bagi kita menanya sama dia, ini untuk apa ini mau dipakai nanti. Tidak perlu ditanya. Yang jelas kita menjual barang yang halal, baik, di tempat yang baik, di rumah kita atau di pinggir jalan, di tempat yang umum. Dan kita tidak perlu mengetahui untuk apa orang menggunakannya. Tapi kalau kita sudah tahu dan khusus itu memang untuk pembuatan tua, maka tidak boleh menjual kepada mereka. Karena wa turukul haram wal makruhat tabi'atun laha. Hukumnya mengikuti hukum tujuannya, ya. Wa wasilatul mubahi mubahun. Wasilah perantara kepada sesuatu yang hukumnya mubah, maka perantara ini juga mubah, begitu. Ya. Ke pasar, ke tempat perbelanjaan. Kenapa? Mau belanja kebutuhan rumah tangga, ya mubah, begitu ya, mubah. Wa yatafarra'u 'alaiha, dan bercabang daripada hal ini hukum bahwasanya anna tawabi al-a'mal wa mukammilatiha, bahwasanya pengikut suatu amalan, ya. Jadi amalan-amalan yang mengikuti suatu amalan dan amalan-amalan penyempurna suatu amalan, hukumnya mengikuti amalan yang menjadi tujuan tersebut, begitu. Nah, inilah dia kandungan, ya, daripada kaidah yang kedua ini. Intinya bahwasanya sesuatu yang dia adalah perantara, ya, hukumnya bisa keluar dari ada hukum asalnya, mengikuti hukum sesuatu yang menjadi tujuan, ya, yang menjadi tujuan. Dan ini akan meliputi berbagai aktivitas hidup kita, termasuk urusan muamalah, ya, sewa menyewa, jual beli, utang piutang, ya, kemudian jasa, dan lain-lainnya. Begitu juga urusan ibadah, ya. Ingat, ya, bahwasanya sesuatu yang awalnya perantara, hukumnya, ya, bisa mengikuti, hukumnya akan mengikuti apa yang menjadi tujuannya. Jadi kalau amalan itu wajib bagi kita, ya, amalan itu wajib bagi kita. Sedangkan kewajiban itu tidak bisa ditegakkan, dilaksanakan kecuali ada sesuatu yang merupakan perantara yang juga harus dilakukan. Maka dia pun menjadi wajib. Tapi kalau sesuatu itu sudah wajib bagi kita. Nah, sekarang mengeluarkan zakat harta, apa hukumnya? Wajib. Termasuk rukun Islam. Jadi bisa enggak berzakat orang yang hartanya enggak cukup senisab? Kan enggak. Iya.
Kalau begitu, apakah wajib bagi kita harus menabung untuk mencukupkan harta kita senisab? Ya, wajib menabung supaya cukup harta senisab. Wajib enggak? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena memang sebab wajibnya zakat seseorang dianugerahi oleh Allah harta cukup senisab. Itu sebabnya. Jadi dia tidak harus melakukan sebab tersebut. Kenapa? Ya, karena ya al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah. Kewajiban dalam syariat tergantung kepada kemampuan. Fala wajiba ma'al ajzi. Tidak ada yang wajib untuk orang yang lemah. Tidak ada. Enggak wajib puasa bagi orang sakit. Enggak wajib zakat bagi orang miskin. Enggak wajib haji bagi orang yang tidak mampu. Setelah cukup apanya, baru dia terkena kewajiban. Begitu. Jadi orang tidak perlu takalluf, memaksakan diri ya untuk melaksanakan sesuatu yang kewajiban itu belum jatuh kepada dirinya. Jatuh kewajiban kalau ada sesuatu sebabnya. Begitu. Ya. Kemudian ya, berikut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan berkaitan dengan kaidah ini. Ya. Beliau sebutkan hadza aslun azimun yatadammanu iddata qawaida. Ini merupakan salah satu pondasi ya dalam masalah agama ini. Merupakan pondasi yang sangat agung, prinsip yang sangat penting, agung dan ya sangat kita butuhkan. Karena mencakup berbagai sisi kehidupan kita. Begitu. Ya. Yang mengandung berbagai atau mengandung beberapa kaidah di dalamnya. Ya. Dan makna wasail, makna daripada wasilah-wasilah adalah at-turuqu allati yuslaku minha ila syai' wal umuru allati tatawaqqafu al-ahkamu 'alaiha min lawazim wa syurut. Makna wasilah perantara adalah yaitu jalan-jalan yang ditempuh, yang dilalui, yang dilakukan untuk menuju sesuatu atau kepada sesuatu, perantara kepada sesuatu. Wal umur, dan perkara-perkara ya, dan perkara-perkara yang mana ya tergantung kepadanya ya, yaitu al-ahkam, hukum-hukum berkaitan dengan ataupun tentang lawazimnya dan syarat-syaratnya. Fa idza amara Allahu wa rasuluhu bi syai'in kana ya amran bihi wa bima la yatimmu illa bihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suatu perintah, sesuatu yang diperintahkan yang menjadi yaitu tujuan amal yang diperintahkan seperti tegakkan salat umpamanya, maka berarti sekaligus perintah kepada sesuatu yang merupakan perantaranya ya, wasilahnya ya, kepada perantaranya, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak sempurna sesuatu yang diperintahkan itu kecuali dengannya. Ya, berarti diperintahkan untuk melakukan amal tersebut dengan semua syarat-syaratnya, baik itu syar'i atau syarat-syarat yang bersifat adiyah, ada. Ya, supaya kewajiban itu
yang diperintahkan itu bisa dilaksanakan. Kalau tidak ada perantaranya ini, amal yang menjadi tujuan tidak bisa dilakukan. Seperti perintah untuk sholat, nggak ada pakaian, maka nggak bisa nutup aurat. Sholatnya nggak bisa dilakukan. Dia harus berusaha untuk mendapatkan pakaian untuk menutup aurat. Kalau dia bisa pinjam, maka dia wajib pinjam. Kalau dia bisa beli, ada orang jual, dia punya dana, dia beli. Atau contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat, kemudian la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu. Dia wajib berwudu kalau mau salat. Mau berwudu butuh air. Wudu ibadah. Mau berwudu butuh air. Mau berwudu butuh air. Berarti ya, kewajiban dia adalah untuk mendapatkan air. Tidak ada air di rumahnya. Nih udah azan, masuk waktu zuhur, di rumahnya tak ada air, maka wajib bagi dia mencari air. Mau minta sama tetangga, silakan, ya. Atau mau mencari sumur, silakan. Mau cari sungai, ya. Kalau tidak ada juga, ya, mungkin ada air dijual, dan dia punya uang, wajib dia beli, ya, wajib dia beli. Selagi dia masih mampu. Kecuali keluar daripada kemampuannya, air tak ditemukan, mau beli air tak ada uang, ya. Atau kalaupun ada uangnya, kalau dibelikan itu air memudaratkan kepada dirinya, dikarenakan mungkin orang memanfaatkan keadaan karena air tak ada, ya, satu botol aqua dijual 100.000, dia tak punya uang untuk itu, berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan, tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Maka jika dia tidak mampu, maka barulah dia masuk kepada tidak ada yang wajib bagi orang yang tidak mampu. Maka boleh dia ganti dengan tayamum. Ya, ini kedudukan, padahal air ini urusan dunia, mencari air, mendapatkan air, ya. Tapi ketika dibutuhkan untuk wudu, maka hukum mendapatkan air menjadi wajib. Iya, karena mau melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, harus melaksanakan semua yang terkait dengannya. Yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan sesuatu yang merupakan perantara ini. Sesungguhnya yang mensyariatkan, ya, yang mensyariatkan sesuatu kepada hamba ini, dia adalah alimun hakim, yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Jadi semua ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk kewajiban-kewajiban, mustahab, ya, haram dan lain-lainnya, itu dibangun di atas dasar untuk kemaslahatan hidup manusia, ya, kemaslahatan hidup hamba tersebut, baik maslahat duniawi atau maslahat ukhrawi. Dan semua yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena merusak keselamatan hidup para hamba tersebut. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah pasti itu yang terbaik. Apa yang disyariatkan oleh Allah, bagaimana Allah mensyariatkannya, harus diyakini oleh setiap hamba itu adalah keputusan terbaik. Yang kewajiban kita adalah wa alainat taslim. Minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa alainat taslim. Risalah itu, agama itu datang dari sisi Allah, enggak boleh dari yang lain. Ya, bukan agama yang benar kalau tidak datang dari Allah. Wa 'alar rasulil balagh, dan kewajiban rasul diamanahi oleh Allah untuk menyampaikan. Ya, untuk menyampaikan. Wa alainat taslim, kewajiban kita tunduk dan ikut, patuh, menerima dengan baik. Makanya enggak boleh kita menolak apa yang disyariatkan oleh Allah. Allah wajibkan, kita menganggap itu tak bijak. Diharamkan oleh Allah, enggak sesuai dengan kondisi hidup masyarakat. Ini tidak layak, itu tidak patut.
Ya, nggak boleh ada, yaitu apa namanya, perasaan seperti itu dalam diri seseorang, menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah karena dianggap tidak lebih maslahat daripada apa yang mereka pikirkan. Itu tidak boleh. Adakah muncul dalam diri kita, di hati kita, bahwa keputusan-keputusan syariat tersebut kurang cocok atau kurang tepat diterapkan? Begitu. Kalau ada, itu kerusakan keimanan kita. Dalam segala sisi. Iya. Jadi Allah yang mensyariatkan hukum-hukum itu, Dia maha mengetahui. Manusia diberi pengetahuan sedikit, jangkauannya pendek. Sesuatu yang dianggap baik bagi dia, boleh jadi itu buruk. Sesuatu yang dianggap buruk, boleh jadi baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa ya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menganggap baik sesuatu padahal itu ya buruk, merusakmu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu. Makanya tatkala Allah mentakdirkan atas usaha-usaha kita tak sesuai dengan keadaan, dengan keinginan kita, ya, kita diperintahkan untuk mengatakan qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena perkataan law, seandainya, ya dikata law fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, ia menyesal apa yang dilakukan, maka law di sini membuka pintu syaitan. Tidak boleh. Jadi kewajiban kita adalah menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkannya, melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah dengan melakukan apa-apa yang kalian memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yaitu akhir, akibat, konsekuensi dari apa-apa yang Allah telah tetapkan hukumnya terhadap hamba-hambanya. Ya, kewajiban-kewajiban, syarat-syaratnya, penyempurnanya, dan amalan-amalan yang merupakan pengikut, semua ini ya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, Allah mengetahuinya. Ya, maka ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti Allah memerintahkan wasilah-wasilah kepadanya. Ketika Allah melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan wasilah-wasilah menuju yang haram. Ya. Nah, kita manusia terkadang tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Maka oleh sebab itu kewajiban kita adalah tunduk, patuh, menerima bagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, fadhihabu wal masyi ila shalah wa majaliz dzikri wa silatir rahimi wa iyadatil marda wa ittiba'il janaiz wa ghairi dzalika minal ibadat dakhilun fil ibadah wa kadzalika al khuruj ila al hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah min hin yakhruju wa yadhhabu min mahallihi ila ayyarji'a ila maqrihi wa huwa fi ibadatin li'annaha wasailu lil ibadati wa mutammimat, ya, wa mutammimatun laha. Maka berjalan atau pergi, ya, berjalan untuk menunaikan salat atau untuk menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, atau untuk bersilaturahim, atau mengunjungi orang yang sakit,
mengantar jenazah, ya, dan lain-lainnya dari berbagai ibadah, maka perjalanan yang dilakukan itu hukumnya adalah menjadi ibadah, menjadi perjalanan yang mulia. Ya, menjadi perjalanan yang mulia. Padahal hukum asal daripada bepergian, ya, dari rumahnya, hukumnya adalah hukum mubah, yaitu hukum adat. Ya. Begitu juga keluar dari rumah, berangkat dari rumahnya, berangkat dari kampungnya, berangkat dari negerinya untuk menunaikan haji dan menunaikan umrah dan pergi jihad di jalan Allah. Maka mulai dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya, ke negerinya balik, dia berada dalam kondisi ibadah. Dia berada dalam perjalanan ibadah. Jadi pergi umroh ini makan waktu 11 hari pulang pergi. Umrohnya berapa lama? Ibadah umroh berapa lama? Tergantung ya. Kalau turunnya di Jeddah langsung ke Makkah atau turun dari Madinah, kan beda ya. Tapi intinya pelaksanaan ibadah umroh tidak lama. Tapi perjalanan mulai dia berangkat keluar dari rumahnya sampai kembali ke rumahnya itu terhitung ibadah. Begitu. Terhitung ibadah. Maka oleh sebab itu, ya, perlunya kita ketika kita bepergian atau menuju suatu hal yang menjadi tujuan amalan kita, maka kita menjaga keadaan kita selama terikat dengan amal tersebut, ya, agar semua ada menjadi pahala yang berlipat ganda. Jadi perjalanan menuju Makkah, umpamanya untuk umrah dan haji, itu termasuk perjalanan dikatakan ya tabi'atun lil haji wal umrah. Sedangkan perjalanan pulang merupakan mukammilat, penyempurna. Semuanya masuk di dalam ya ruang lingkup ya sebagai perjalanan ibadah. Hal ini perlu kita ketahui, hal ini adalah merupakan rahmat Allah untuk hambanya. Ya, rahmat Allah untuk hambanya, di mana Allah menghargai, Allah memuliakan ya apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba yang mana dia lakukan dengan latar belakang atau dengan dasar keimanan kepada Allah. Allah sangat-sangat menghargainya. Dan ini merupakan rahmat Allah ya yang tidak mampu untuk kita menakarnya. Ya, betapa sayangnya Allah kepada para hambanya. Ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang sedikit, bahkan terkadang dengan ucapan-ucapan yang ringan, Allah menjanjikan pahala, upah yang berlipat ganda. Sampai kepada kelipatan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan minimal 10 kali lipat. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghizul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bih amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kadiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Surat At-Taubah ayat 120 dan 121. Ini berkaitan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala dan peringatan dari Allah
kepada orang-orang penduduk Madinah dan kepada yaitu orang-orang Arab kampungnya juga, baik kemudian dari orang-orang Muhajirin dan Ansor, ditegur agar mereka ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihad. Tidak pantas bagi mereka untuk tidak ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ya. Dan yang demikian itu kata Allah, dikarenakan mereka tidaklah menimpa mereka rasa capek. Ya, mereka yang berjihad ini tidaklah menimpa mereka rasa capek dan tidak juga masyaqqah, kesulitan yang mereka alami, dan tidak juga kelaparan di jalan Allah, dan tidak juga mereka melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan tidak pula mereka mendapatkan sesuatu dari musuhnya dalam mereka menghadapi musuhnya, kecuali Allah menuliskan untuk mereka dengannya amal saleh sebagai amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berlaku ihsan. Jadi katakan bahwasanya mereka ditimpa oleh capek. Capek kan ini urusan dunia, capek Mereka ditimpa capek. Kemudian ditimpa oleh masyaqqah, kesulitan di dalam jihad fisabilillah, lapar dan kemudian juga mengalami mungkin luka. Dan mungkin mereka dapat ganimah sebab berhadapan dengan musuh. Nah, semua itu dikatakan kutiba lahum bihi amalun saleh. Itu tercatat sebagai amal saleh. Itu sebagai perantara, yang disyariatkan jihad. Tapi capeknya, letihnya, mikulnya, bawa bahan, bawa makanan, naik gunung, turun gunung, nyebrang laut, berenang, macam-macam yang dilakukan, maka dikatakan semua itu dituliskan untuk mereka itu sebagai amal saleh, begitu. Kenapa? Tujuannya jihad fi sabilillah. Ini pentingnya tujuan, pentingnya tujuan. Hendaknya kita memiliki tujuan yang tepat agar setiap amal-amal kita, perbuatan kita bernilai tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala ganjaran untuk orang-orang yang berlaku ihsan, yang berbuat baik. Dan tidaklah mereka menafkahkan, menginfakkan, yaitu menggunakan harta, infaknya baik yang kecil, saghir, wala kabir, dan tidak juga yang besar, dan tidaklah mereka melintasi suatu lembah. Tidaklah mereka melintasi suatu lembah kecuali dituliskan untuk mereka yaitu balasan yang berlipat ganda dari apa-apa yang mereka amalkan. Amal mereka kan tergantung kepada kemampuannya. Ada tenaganya yang lemah, ada yang punya hartanya cuma sedikit, begitu, Tapi Allah menjanjikan melipat gandakan balasannya dari apa-apa yang mereka amalkan tersebut. Dijadikan sebagai amal saleh, amal yang berharga, mendatangkan pahala yang berlipat ganda dengan kelipatan, bisa jadi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Tidakkah hamba terpanggil untuk memfokuskan dirinya dalam rangka untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan tujuan-tujuan, maksud yang baik, yang menjadi tujuan sehingga banyak amal-amal perantara yang akan dia kumpulkan pahalanya. Sementara kecenderungan
Dan ketika hati bermaksud melakukan sesuatu yang haram, maka ketika dia melakukan, perjalanannya, waktunya, hartanya yang dia keluarkan untuk tujuan tersebut semua menjadi haram. Wa turkul haram wal makruhat tabi'atun laha. Begitu. Ya. Mau pergi mencuri, langkahnya, ya, sepeda motor yang disiapkan, peralatan yang disiapkan, kawan yang diajak, macam-macam, semua menjadi jalan-jalan dosa. Begitu. Semua menjadi jalan dosa. Ini, ya, masalahnya kenapa? Wasilah. Wasilah kepada apa? Wasilah kepada ibadah, wasilah kepada dunia, wasilah kepada yang haram, kepada yang wajib, kepada yang sunnah, makruh atau mubah. Ya, surah At-Taubah ayat 120 dan 121. Begitu juga dalam hadis sahih yang sudah sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, sallaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, ya, dia pergi dari rumahnya mencari ilmu, maka sallaqallahu bihi tariqan ilal jannah, maka perjalanan itu di sisi Allah dicatat sebagai perjalanan ke surga. Ya, datangnya ke Masjid Muwahhidin, ya kan, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, ya. Nah, itu di sisi Allah dicatat, ya, perjalanan menuju surga. Ya. Jadi maka mengetahui hasil-hasil yang akan diperoleh dari suatu amalan dan dari suatu aktivitas, ya, tentu akan ikut mempengaruhi untuk mendorong jiwa kita untuk melaksanakan sesuatu. Ketika kita tidak tahu, maka kepeduliannya pun kurang. Kenapa? Enggak tahu. Salat, ya, apa keuntungan yang didapatkan? Enggak tahu, ya, cepat atau lambatnya. Puasa juga begitu, salat tarawih juga begitu, Lailatul Qadar, haji, umroh, sedekah dan lain-lainnya. Ketika kita mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasannya, ya, yang cepat maupun yang lambat, tentu akan mendorong kita lebih bersemangat. Kenapa? Tahu hasilnya dibandingkan orang yang tidak mengetahui dan tidak punya kepedulian, sehingga dia menganggap pelaksanaan ibadah atau syariat itu sebuah beban yang memberatkan. Tapi kalau tahu, dia merasakan bahwa pelaksanaan itu merupakan kebutuhan dia. Syariat itu menjadi kebutuhan hidup seorang hamba. Bukankah demikian? Seperti umpamanya Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah diperlihatkan, ya, diperlihatkan bukti-bukti daripada kebenaran tersebut. Kemudian ditanyakan, apakah engkau tidak meyakini? Apakah engkau tidak mengimaninya? Bala, mengimaninya, tapi untuk lebih menenangkan, ya, lihat ma'in nabihil qalb, untuk lebih menenteramkan, menguatkan hati. Kenapa hati kita lemah? Karena tak begitu mengetahui, ya, yaitu apa yang akan dihasilkan kalau ini diikut dan apa bahaya kalau ini ditolak. Ya. Ditetapkan oleh Allah syariat, dia tolak. Kenapa dia berani menolak? Ya, karena di antara sebabnya tidak mengetahui akibatnya, ancamannya. Ya, maka itulah pentingnya dan tingginya kedudukan amalan talabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, dan tingginya amalan menghadiri majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Wajar kalau Nabi mengatakan itu adalah perjalanan menuju surga. Karena bagaimana surga bisa diraih kalau orang tidak mengetahui baiknya Islam itu bagaimana, jeleknya menolak Islam, bahaya menolak Islam itu apa.
Terkadang orang memperbandingkan antara agama satu sama lain hanya dari sisi kehidupan duniawinya. Ya, bukan didasari dengan iman kepada yang gaib. Padahal syariat itu ditujukan kepada orang yang beriman dengan yang gaib. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Ya, Al-Quran ya, tidak ada keraguan padanya, tak ada keraguan dalamnya. Ya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama disebutkan dia beriman kepada yang gaib. Ya. Kalau dia tidak beriman dengan yang gaib, ya, berat baginya syariat ini. Ya, sebelum dia menegakkan salat, ya, yang pertama diangkat alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena semua rukun-rukun iman itu berkaitan dengan yang gaib. Diceritakan keindahan hidup di hari akhirat untuk orang yang beriman, itu kan gaib. Masalahnya, percaya enggak dengan berita gaib? Ya, dia tidak mau percaya kalau enggak nampak langsung. Masuk di akalnya, kalau enggak mau dia. Makanya berat baginya menerima syariat. Ya, jadi nggak bisa mengetahui yang gaib dengan ilmu pengetahuan, nggak bisa. Bisa membuktikan surga dan neraka dengan ilmu pengetahuan? Enggak. Surga dan neraka itu makhluk atau bukan? Surga dan neraka makhluk atau bukan? Makhluk. Bisa dijangkau dengan akal? Nah, surga dan neraka aja nggak bisa difahami, nggak bisa ditangkap dengan akal. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala yang gaib, iman ini berdasarkan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ini bisa, dia bisa menerima syariat. Ya, sampai pula nanti mempertanyakan, ya, untuk apa takbir angkat tangan? Kenapa harus angkat tangan? Ya. Apa ini faedahnya? Enggak masuk akal, enggak jelas faedahnya, enggak mau. Ya, untuk apa ruku? Untuk apa sujud? Ya, enggak jelas manfaatnya, enggak masuk akal. Akhirnya enggak mau. Maka tak peduli dengan salat. Termasuk dengan syariat, jadi enggak peduli. Kenapa? Karena enggak masuk akal. Dianggaplah sebagai memberatkan, maka ditolak. Iya. Jadi ya, dalam hadis dikatakan ya bahwasanya perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan menuju surga. Dan cukup banyak hadis-hadis yang sahih ya, yang menjelaskan tentang ganjaran ya berjalan menuju untuk melaksanakan salat, dan bahwasanya setiap langkah yang dilangkahkan seorang yang berjalan menuju ya salat, ya, maka di setiap langkah dituliskan ya baginya setiap langkah satu kebaikan dan dihapus dengannya satu keburukan. Melangkah ditulis baginya, ditetapkan artinya dijanjikan baginya, disimpan baginya satu kebaikan dan ditutup baginya, diampuni baginya satu kesalahan. Setiap langkah begitu. Nah, bagaimana mungkin orang yang beriman dengan yang gaib malas datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Cuma ketika dia tidak mengetahui, ya, maka orang-orang pun tak begitu peduli, ya, dengan menghadiri sholat berjamaah. Dan kalaupun ada kadang-kadang karena sebab tak berilmu, ada menghadiri sholat berjamaah itu, tapi semangatan yang dibangun bukan di atas dasar iman kepada yang gaib. Ya. Salat tarawih lebih ramai daripada salat fardu 5 waktu berjamaah. Ya apa enggak? Mana yang besar pahalanya? Salat fardu. Salat fardu lebih besar daripada salat tarawih. Tapi kenapa masjid ramainya Ramadan? Oh iya, karena berlimpah. Iya, pahala yang dijanjikan berlimpah. Iya, tapi kalau
amal-amal yang dilakukan berpotensi terhapus amalannya karena tidak memenuhi persyaratan untuk diterima amal, ya. Bisa jadi kan ada orang yang diancam, ada orang yang berpuasa yang dikatakan Allah tak butuh dari orang itu, dia menahan lapar dan haus. Kenapa? Ada pembatal daripada amal yang dia lakukan. Amalnya dijalankan, pahalanya tak ada. Ya, makanya ya Nabi menjanjikan dan memberikan dorongan agar kita perhatian bahwa beramal itu harus dilandasi iman. Seluruh amalan, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun fala yuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal yang baik, man amila solihan, amal yang baik itu amal yang sesuai dengan kitab dan sunnah, petunjuk Nabi. Ya, min dzakarin au untha, apakah dia laki-laki, dia perempuan, wa huwa mu'minun, dengan catatan dia orang yang beriman. Dan amal itu dilakukannya karena iman. Karena dia mengimani itu jalan menuju keselamatan. Dia lakukan. Dan dia tahu Allah menjanjikan balasan dan dia berharap hanya kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kata Allah. Para ulama tafsir mengatakan ini maksudnya kehidupan dunia. Ya, Allah cukupi untuknya di dunia ini bagaimana dia bisa menjadi hamba yang baik. Ya, dan dia tidak digiring kepada yaitu kepada keburukan, susah keluar dari keburukan, ya, seperti terjerumus kepada berbagai dosa yang sulit ditinggalkan. Ya, tapi tatkala Allah menjanjikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, apa-apa yang dia butuhkan untuk menjadi muslim yang baik, Allah akan beri kemudahan. Dan kalau Allah beri dia musibah, Allah beri kemampuan untuk memikul musibah tersebut sehingga musibah itu mengangkat derajatnya. Karena musibah ketika ditimpakan kepada seorang, ya, itu memiliki dua kandungan. Yang pertama untuk menghapus dosa. Jadi musibah yang ditimpakan kepada seorang muslim, pertama untuk menghapus dosa. Yang kedua untuk mengangkat derajat. Kan ada orang soleh, orang baik, tapi berat musibahnya kita lihat, nampak sama kita. Tapi Allah mengangkat derajatnya dengan itu. Bagi mereka ringan. Makanya asyaddun nasi balaan al-anbiya. Tsumma salihun fas-salihun. Orang-orang yang paling berat ditimpa ujian adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang saleh di bawahnya. Dan setiap orang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar imannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat 12. Ya, beliau membawakan firman Allah surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami, ya, kamilah yang menghidupkan, ya, orang-orang yang telah mati. Dan kami tuliskan apa-apa yang telah dia lakukan, yang telah dia amalkan. Artinya dituliskan, ditetapkan, ya, dicatat pahala-pahala dari amal-amal baik yang sudah mereka lakukan. Wa atharahum, dan bekasnya. Yaitu maksudnya di sini diantaranya adalah yaitu perpindahan, ya, langkah-langkah mereka, pergantian langkah-langkah mereka, dan kumpulan amalan-amalan mereka di dalam menunaikan ibadah, ya, dalam menunaikan ibadah, ya, dalam menunaikan ibadah.
Jadi demikian untuk ibadah, au lididdiha, atau lawannya, kebalikannya, sebaliknya. Jadi perkataan Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Syekh Utsaimin memberikan komentar, ya, perkataan Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, yaitu adalah ma yabqa ba'dal mauti min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa ma asbaha dzalika. Yang dimaksud dengan ma qaddamu adalah yaitu apa-apa yang tetap berjalan pahalanya sesudah kematian mereka, seperti sedekah jariyah, seperti ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang yang hidup, dan hal-hal yang semisal dengannya. Karena perkataan maqaddamu ay qabla mautihim, yang sudah mereka lakukan ketika mereka, ya, sebelum mati. Jadi apa yang mereka amalkan ketika mereka hidup, ya, dan kemudian dituliskan pahalanya, dan juga dituliskan pahalanya sampai mereka sudah pun meninggal. Ya, begitu. Kemudian berkaitan dengan perkataan Allah wa atharahum, kata Syekh Utsaimin, itu adalah maka ba'da mautihim, apa-apa yang setelah kematian mereka, ya, apa-apa yang setelah kematian mereka, yaitu kebaikan-kebaikan yang mengalir kepadanya, kebaikan-kebaikan yang mengalir kepadanya, ya, bukan dari kebaikan yang terus mengalir karena amal mereka ketika hidup, tidak. Kan ada orang yang sudah meninggal, ada kebaikan yang terus mengalir kepadanya, bukan selain dari yang dia amalkan, selain dari yang dia amalkan, seperti dari apakah itu dari kebaikan-kebaikan atau dari doa-doa yang yaitu bekas dari kebaikan-kebaikan dia, bukan dari apa yang dia amalkan. Nah demikian Allah, yaitu dengan kasih sayangnya mengumpulkan berbagai hal yang bisa menguntungkan para hambanya. Besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Iya. Jadi sebagaimana wa kama anna naqlal aqdam lil ibadat tabi'un laha, fa naqlul aqdam ila al ma'asi tabi'un laha wa ma'siyatun ukhra. Sebagaimana perpindahan langkah, pergantian langkah demi langkah untuk menuju suatu ibadah atau berbagai ibadah yang akan ditegakkan, langkah-langkahnya itu hukumnya mengikuti amalannya menjadi ibadah. Sebaliknya pergantian langkah demi langkah yang dia lakukan menuju kemaksiatan, hukumnya adalah langkah maksiat, ya, mengikuti tujuannya, begitu. Begitu juga naik kendaraan, pokoknya mengendarai mobil, ya, maka jadi perjalanannya, pembiayaannya, beli bensinnya, segala macam menuju tempat maksiat, semua itu mengeluarkan apa untuk maksiat, ya, ikut menjadi maksiat. Ini pengaruh amalan-amalan yang merupakan wasilah kepada amalan-amalan yang menjadi tujuan. Iya. Maka perintah untuk menegakkan sholat misalnya, itu adalah agar sholat dilaksanakan. Dan juga agar dilaksanakan apa-apa yang tidak sempurna sholat kecuali dengannya. Seperti taharah, bersuci. Sutrah, menutup aurat. Ya, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Dan syarat-syarat yang lain. Begitu juga perkara menuntut ilmu, mempelajari hukum-hukum terkait dengan yang tidak bisa ditegakkan ibadah itu kecuali dengan mengetahui hukumnya. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tidak bisa sholat kalau nggak tahu hukumnya. Maka ya belajarnya menjadi suatu kebutuhan besar. Ya, makanya mempelajari agama, ya, kata Imam Ahmad, menuntut ilmu agama adalah merupakan amalan yang tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingannya, ya, insahal niat. Kalau sahih niat seseorang di dalam mempelajari agama tersebut,
yaitu karena ingin menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Ya, begitu juga amalan-amalan yang lainnya, ibadah-ibadah baik yang wajib, yang disunahkan, begitu juga urusan muamalah ya yang wajib ya, maka seperti umpamanya menafkahi anak istri, hukumnya adalah wajib. Allah mewajibkan kita untuk menafkahi anak istri. Tidak mungkin kita bisa menafkahi anak istri kecuali dengan ya berusaha. Maka wajib bagi seseorang berusaha untuk mendapatkan nafkah, ya, agar bisa menunaikan kewajibannya. Begitu. Ya, dia harus berusaha untuk bisa menutup atau menunaikan kewajiban-kewajibannya. Seberapa yang Allah wajibkan sesuai dengan kemampuannya. Yang penting dia berusaha maksimal, dia berdoa kepada Allah, dia tawakal kepada Allah dengan apa yang dia dapat, maka kewajiban dia sesuai dengan kemampuannya. Fala wajiba ma'al ajzi. Tidak ada yang wajib ya jika dalam keadaan lemah ya, ketidakmampuan. Maka seorang wajib memberi nafkah kepada keluarganya, yang lapang rezekinya sesuai dengan lapangnya, yang sempit Allah tidak mewajibkan kepadanya kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya seorang istri dan anak-anak tak boleh menuntut ya kepada istri, tak boleh menuntut suami, si anak tak boleh menuntut ayahnya lebih daripada kemampuan ya si lelaki, si suami atau si ayah tersebut. Ya, kalau si istri ya menuntut, melawan ya, menjadi tinggi suaranya ya kepada suaminya ya karena menuntut nafkah lebih dari kemampuan suaminya, ini termasuk kezaliman. Zalim. Ya, karena zalim itu adalah termasuk diantaranya tidak menunaikan hak orang dan kemudian menuntut yang bukan hak. Ya, menuntut yang bukan hak itu merupakan kezaliman. Begitu. Ya, makanya syariat Islam itu sangat lurus dan adil dan memudahkan, dan demi untuk keselamatan hidup umat manusia di dunia maupun di akhirat. Begitu, ya. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, diantaranya beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di memberikan contoh, ya, umpamanya kalau masuk waktu salat, kemudian ada seseorang dia belum berwudu dan dia tak ada air, maka kewajiban dia adalah mencari air di tempat-tempat yang dia harapkan di situ ada air. Kenapa? Karena malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena sesuatu yang tidak terrealisasi, sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia juga wajib. Ya, maka dalam kondisi demikian, kalau dia tak bisa mendapatkan air, ya tak ada, di rumah air mati, atau mesinnya rusak, air dap tidak bisa naik, ya mau minta ke tetangga, rupanya tetangga berangkat, ya nggak ada di rumah, ada kedai, ada uang, beli air, ya beli air. Begitu juga. Ya, untuk menutup aurat, ya. Meskipun ketika kita butuh membeli sesuatu harganya mahal, sebagian ulama mengatakan kalau harganya enggak pantas menjadi tidak wajib bagi orang ini membelinya. Sebagian ulama mengatakan, yang lain mengatakan kalaupun harganya enggak pantas, kalau naik melambung, tapi dia mampu membelinya dan tidak membahayakan dia, tetap saja dia wajib. Berapa harga air? Ini satu botol aqua ini 500.000, ya, umpamanya. Tapi uang dia pun ya ratusan juta, miliaran aja, ya kecilnya kalau cuma itu aja nggak ada artinya, gitu ya kan? Tetap aja wajib bagi dia. Jadi ini tergantung kepada keadaan orangnya, iya. Begitu juga masuk juga dalam kaedah ini, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, termasuk juga dalam kandungan kaedah ini wajibnya mempelajari pembuatan atau produk ya
sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk kepentingan agama mereka atau untuk kepentingan dunia mereka, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, kebutuhan umat manusia untuk beribadah, ya, kemudian memproduk alat-alat itu, ya, sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang disyariatkan. Maka kembali kepada, ya, hal tadi, ketika dia dibutuhkan untuk ibadah, maka pahalanya pun bisa menjadi berlipat ganda. Jadi begitu untuk peralatan, mungkin alat-alat bekerja, alat teknologi, alat kesehatan, mempelajari ilmu kesehatan, ilmu perekonomian, ya, karena kebutuhan, ya, maka itu menjadi perkara yang disyariatkan jika tujuannya adalah untuk kebaikan, karena dunia ini adalah tempat beramal, ya, dunia ini tempat beramal, begitu, ya. Nah, ilmu-ilmu yang dipelajari, kata beliau, ilmu-ilmu yang dipelajari itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Maka kalau yang fardu ain, semua orang harus mempelajarinya. Kalau tidak, dia nggak bisa menjalankan kewajiban dia. Ya, jadi menuntut ilmu yang fardu ain, maka hukumnya fardu ain. Setiap orang harus belajar. Setiap orang harus belajar sholat. Karena setiap orang harus sholat. Kan tidak bisa kalau sudah sholat 10 orang di kampung itu, yang lain sudah terbebas dari dosa. Kan tidak begitu kan? Seperti umpamanya urusan jenazah. Ada seorang meninggal, kalau sudah diurus oleh 10 orang saja, selesai, masyarakat yang lain sudah terbebas. Itu fardu kifayah. Tapi kalau sholat, apa bisa? Kalau sudah tegak sholat di masjid, semua warga di kampung itu selamat. Kan tidak. Ya, sholat adalah berkaitan dengan fardu ain. Ya, maka tidak bisa. Tapi kalau yang berkaitan dengan fardu kifayah, maka boleh sebahagian menunaikannya, maka selamat yang lain. Kalau tidak ada yang menunaikannya, maka berdosalah orang-orang yang punya kewajiban menunaikannya dan orang-orang yang punya kemampuan tapi mengabaikannya. Orang yang mengabaikannya jadi berdosa, begitu. Ya, jadi kalau yang fardu ain, mempelajarinya fardu ain, mempelajari tauhid fardu ain. Ya. Mempelajari, ya, salat fardu ain, zakat, ya, kemudian puasa, perkara yang berkaitan dengan harus kita amalkan sendiri, wajib kita pelajari. Tapi kalau hal kewajiban itu tegak walau dengan sebagian orang, maka kewajibannya itu adalah disebut dengan fardu ain. Umpamanya mempelajari hukum waris, umpamanya perkara warisan. Ya, itu yang wajib belajar adalah artinya semua kaum muslimin bagaimana harus menerima hukum warisan. Adapun pembahagiannya, kalau enggak semua tahu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada di kampung itu 1 orang, 2 orang yang tahu, tinggal orang kalau ada masalah merujuk. Ada masalah merujuk sama mereka. Ya, itu sudah enggak payah, sudah bisa dilaksanakan. Begitu juga kematian, ada yang meninggal dunia, ada yang mengurusi. Kalaupun tidak semuanya pandai, ya selamat sudah, begitu. Ada rujukannya. Begitu juga ilmu alat, ya, ilmu alat, ya, enggak semuanya orang belajar memang. Misalnya ulumut tafsir, ilmu tafsir, mustalahul hadis, ya, kemudian usul fiqh dan lain-lainnya, enggak semua harus tahu. Tapi orang yang akan mengajarkan agama, maka dia mempelajari hal ini. Kaum muslimin, ya, ikut dengan orang yang mengajarkannya. Makanya dikatakan, ya, Syekh Shalih Fauzan, ya, beliau menyebutkan bahwasanya, ya, mazhab orang awam, ingat ya, mazhab orang awam adalah mazhab orang yang berfatwa kepadanya. Ya, mazhab orang awam adalah mazhab gurunya, gitu, orang yang berfatwa kepadanya. Maka kewajiban orang awam mencari guru yang baik, guru yang thiqah, guru yang peduli, ya, kepada kebenaran, yang bagus akidahnya, yang lurus, ya, akhlaknya, jujur, begitu. Orangnya peduli dengan kebenaran, jangan yang mempermainkan kebenaran dijadikan guru, begitu. Ya. Sampai jam berapa? Ya,
Itu berkaitan dengan ilmu, ya. Ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Iya. Seperti fardu kifayah, umpamanya azan, qomat, imam, ya, dan lain-lainnya. Yang fardu kifayah, kalau sudah sebagian bertugas, udah selesai. Ya, kita yang lain tinggal mengikutinya. Ya, tapi kalau yang fardu ain, semua harus yaitu belajar. Ya, sementara kita cukupkan sampai di sini. Kemudian insyaallah mungkin pada jadwal berikutnya ya mungkin masih berkaitan dengan ya kaidah kedua ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pencerah bagi kita dalam menjalani kehidupan ini agar lebih sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, karena kehidupan di dunia ini adalah saatnya untuk beramal, darul amal. Dan nasib kita dari mulai semenjak kematian kita itu adalah berdasarkan ya bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Demikian ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada satu atau dua pertanyaan ya, tafadhal. Ya, tafadhal. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Tadi hukum asal wasilah tadi Ustaz. Bahwasanya akan mengikuti perkara-perkara itu akan mengikuti. Tadi saya seperti itu mendapatkannya. Contoh dari Ustaz di awal hukumnya wajib menutup aurat. Hukum? Wajib menutup aurat. Iya. Kan Ustaz kan? Terus kalau kita membeli pakaian akan menjadi berpahala karena kita untuk menutup aurat perintah Allah. Apakah itu harus pertanyaan saya, apakah itu harus disertai dengan niat? Karena kan membeli baju ini perkara biasa aja Ustaz, selalu kita membeli pakaian. Pertanyaan saya, apakah itu harus disertai dengan niat agar itu menjadi ibadah bagi kita? Ya. Itu kira-kira pertanyaan saya Ustaz. Baik. Ya, sebagaimana kita ketahui Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Amal-amal itu tergantung dengan niat. Ya, maka amal-amal itu bisa berubah, bisa berbeda-beda tergantung kepada niatnya. Ya, tergantung kepada niatnya. Maka Syekh Utsaimin menasihatkan ya, menjelaskan berdasarkan ini, karena orang berbeda-beda niatnya, pahalanya pun jadinya akan berbeda-beda. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in, dan hanya saja untuk setiap orang, likulli imri'in, untuk setiap orang, ma nawa, apa yang dia niatkan dari ya amal yang dia lakukan. Dia beli baju untuk apa? Biar tahu dulu orang siapa orang Medan yang apa, ya. Nah, tengok dari pakaiannya kan gitu ya kan. Dengan satu lagi, waduh, saya ingin memperlihatkan di depan Allah rasa syukur saya atas nikmat yang Allah berikan. Seperti kata Ibnu Abbas, ya kan, memakai pakaian yang bagus ingin memperlihatkan nikmat Allah. Sama enggak niatnya? Enggak sama kan? Sama enggak amalnya, pahalanya? Bisa yang satu jadi dosa, yang satu berpahala. Ya, kalau untuk bangga-banggaan dan untuk merendahkan orang, nah begitu malah jadi dosa. Sama-sama beli pakaian. Begitu juga hadir di majelis ilmu. Apa niat kita hadir di majelis ilmu? Duduk kita sama. Ada yang satu datang karena pengen jumpa sama sepolan. Sepolan itu biasanya ngaji hari Ahad. Mau jumpa dia sana aja lah, dipayah-payah ke rumahnya. Itu satu kemungkinan. Ada yang datang ya untuk menuntut ilmu biar kita jangan dianggap sebagai orang yang tidak butuh kepada ilmu. Ada yang datang ya karena ingin mengetahui kewajiban-kewajiban yang ingin dia laksanakan. Ada yang datang dia ingin menyelamatkan dirinya, ingin dia amalkan, dan dia ingin menyelamatkan anak istrinya, dan juga ingin kepada kerabat-kerabatnya, dan dia kepingin mengumpulkan ilmu agar dia bisa berdakwah, pahalanya yang berlipat ganda nanti. Ini juga beda. Ya, itu juga beda. Maka niat sangat berpengaruh. Ya, niat sangat berpengaruh.
Kita masuk masjid. Kita tadi ya kan berwudu. Habis berwudu masuk masjid, ya, masuk ke dalam masjid. Sampai dalam masjid orang selesai azan. Ini mau salat zuhur. Umpamanya mau salat zuhur nih, kita masuk masjid selesai azan. Tadi kita wudu. Salat yang disyariatkan kepada kita ada berapa? Satu, sunnah wudu mutlak. Kedua, tahiyatul masjid. Ya kan? Ketiga, rawatib sebelum zuhur. Ada 3 macam. Ya kan? Ada 3 macam. Haruskah selesai azan dia sholat 3 macam? 3 kali. Salat wudu dulu, salam. Kemudian sholat tahiyatul masjid, salam. Kemudian sholat rawatib. Kalau begitu sudah selesai orang sholat. Ya, maka dia cukup sholat 1 kali saja 2 rakaat, pahalanya dikumpul 3-3. Sholat wudu, ya, tahiyatul masjid dan rawatib. Kenapa? Karena semua sholat ini sifatnya apa? Bentuknya sama dan itu terkait dengan orang habis wudu, ya, disunahkan sholat. Yang penting dia sholat 2 rakaat yang penting. Orang masuk masjid suruh sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kalau mau duduk, ya, sholat. Tapi kalau umpamanya kalau orang sedang sholat wajib, kita sholat wajib, nggak dapat sholat itu. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kalau niatnya sunnah wudu saja, ya, maka dia nggak dapat jadinya pahala salat rawatib. Tapi kalau dia niatkan salat rawatib, dia dapat 3-3-nya. Kenapa? Karena masuk masjid dia ada sholat. Habis wudu dia sholat rawatib. Udah selesai, dapat 3-3. Tergantung ya niatnya. Begitu besar pengaruh nih niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu. Ya, jadi ada pengaruhnya. Baik. Iya, mungkin ada pertanyaan dari akhwatnya. Silakan, ini ada mic, kita geser ke belakang. Habis? Silakan Mahat, ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada Ustaz bisa ditutup. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.